Kamu mungkin ya pasti sering begini. Sambil begini. Yes, baby. Kamu nyari sasarannya. Baru di kayak gitu-gitu. Bersama Murai Natalia Bali dan saya sendiri Alvaro Leberang. Nama YouTube Arnold Leberangnya, jangan salah-salah. Arnold siapa? Arnold Leberang. Lawerang. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang dogi-dogian. Dogi style. Sekarang ini kita mau lanjut yang kita kemarin kita mau ngomong tentang pacaran jarak jauh, solusi pacaran jarak jauh. Kita mau tanya dari Tantan, bagaimana kita kalau kita pacaran jarak jauh? Kalau kamu gimana? Kalau saya pacaran jarak jauh, kamu ngapain? Ya paling video call ya begitu ya mau sama. Buat begitu ya. Sama video call, telepon, chatting. Kalau selain dari video call itu apa? Kalau macam maksudnya ngapain aja? Lagi ngapain video call itu ya, ngapain? Ya lihat muka gitu. Kayak udah kangen gitu lah. Kangen apanya dulu? Macam pokoknya macam udah kangen, udah pengen begitu kan. Dan di sini juga sama gitu. Jalan akhirnya itu apa? 51. 51. Aku nggak pernah 51. Kamu mungkin ya pasti sering begini. Sambil begini. Yes, baby. Kamu nyari sasarannya. Baru dikirim gambar toket gitu, langsung begini. Gitu. Kalau pacaran jarak jauh biasanya ponsek kan gitu, pasti ada gitu. Tapi nggak tiap hari sih ponsek, mungkin kalau pas lagi pengen gitu pasti dia ponsek gitu. Seandainya kalau gini tentang macam dianya lagi, cowoknya lagi kepengen, terus tantannya enggak, itu gimana? Kalau saat dia minta tuh gimana? Kalau dia sayang saling sayang pasti akan salah satu saling melengkapin. Walaupun satu nggak mau, satu pengen, pasti kalau memang dia benar-benar sayang dia pasti akan ini. Tidak kayak tantanya lagi enggak enak badan apa gitu. Kan cuman ini action kan, itu di depan kamera, nggak ngeluarin tenaga gitu. Paling cuma begini, gitu. Apalagi desahannya itu laki-laki ya rata-rata itu dengar desahan aja udah horny ya gitu. Kayak gitu-gitu pasti kalian pikirannya udah gimana gitu. Udah ya. Apalagi sambil kamu bersuara, kamu bertelanjang gitu, apalagi nyentuh gitu. Emang kamu nggak pernah ya digituin ya sama cewekmu? Nggak pernah. Makanya tanya Tantan. Pasti cewekmu korengan, malu dia liatin badannya. Orang awam kan ya. Beda mungkin ya, kalau kita kalau pemikiran orang awam ya, orang-orang udah biasa begitu kan pasti beda. Orang kalau udah biasa kan pasti mikir hanya cuman di video aja, lagian kita nggak bunting ya gitu, nggak mengurangin apa-apa gitu. Jadi why not gitu. Selama kalau menurut aku sih kalau hubungan yang kayak gitu yang ponseks itu pertama kita udah yakin banget sama pacar kita. Jadi video kita itu atau dia nggak rekam atau dia nggak sebarin gitu, jadi aman buat saya gitu kan gitu, baru saya berani. Itu pun nggak misalnya baru pacaran kamu minta ponsel langsung mau, itu berbulan-bulan loh. Kalau aku sama pacarku itu berbulan-bulan gitu ya, harus melewati tahap. Iya, jadi aku harus uji gimana sih orangnya gitu, karena ini kan ceritanya video telanjang loh. Kalau dia sebarin gitu gimana gitu kan. Jadi kalau udah memang benar-benar yakin gitu dan kita udah komitmen gitu, ya udah why not ya gitu. Kalau kayak gitu-gitu lagian kan ya nggak buat bunting pertama, nggak merugikan gitu. Terus minimal kalau satu minggu begitu berapa kali? Enggak sih, nggak tiap minggu gitu. Ada kalanya ya tiap minggu kalau lagi pengen gitu. Kalau enggak ya enggak. Palingan chatting biasa, chatting nakal gitu. Chatting nakal gimana? Iya kayak gitu. Aduh, punyaku udah gede, udah tegang gitu. I'm horny. Apa kirim foto tiba-tiba pas lagi chatting biasa, tiba-tiba ada aja foto ting gitu, muncul langsung dia.
Apalagi pas duduk gitu, aku foto taruh situ, aku ngangkat begini gitu, dia udah pasti. Kalau laki-laki normal langsung Pasti dia berdiri. bilang berdiri langsung, yuk. Langsung dia, oh you provocate me katanya gitu. Langsung Apalagi kalau pas lagi itu aku tiba-tiba, kalau pagi-pagi dia baru bangun, aku kayak gitu-gitu. Kan kalau pagi-pagi kan bangun tidur punya laki-laki kan biasanya strong ya gitu. Kenapa sih kalau pagi-pagi tuh Apa? nah, kalau contohnya sering kalau setiap pagi kalau bangun tuh begitu barang gitu. Kamu yang laki-laki, kamu Ya, yang harus betul. lebih tahu kenapa gitu Saya kan. juga nggak tahu sih kenapa. Karena tiap pagi itu laki-laki tuh harus kencing kan gitu, setauku gitu. Jadi dia tegang gitu. Jadi tegang. Jadi setelah kamu kencing dia akan layu lagi. Tapi enak juga kalau pas lagi bareng gitu pagi-pagi tuh bangun tuh perempuan masukin dalam celana itu kan hangat-hangat itu. Wih, masukin celana. Masukin celana gesek sedikit terus masuk sedikit langsung bangun gitu. Kalau enggak, kalau pas pagi-pagi tuh kalau kamu punya cewek, kalau ceweknya gimana ya dia tahu, palingan dia langsung buka celanamu langsung diisap gitu. Tante tuh senang cowok tuh yang mana? Lembek apa? Yang Lembek. maksudnya agak kayak layu-layu gitu, kayak Pacarku nggak kelihatan atletis ya gitu. Tapi tergantung sih, kalau di ranjang itu bukan karena dia badannya gagah gitu. Tapi nggak tahu, kita punya feel kayaknya gitu kalau untuk hubungan kayak gitu. Kalau kita berhubungan seks di atas dasar cinta lain. Kalau untuk yang mungkin yang jualan mungkin terserah mau loyo, mau kuat, mau kayak gimana bisa ya. Tapi kalau pasangan biasanya feel gitu dengan sendirinya dia. Walaupun pacarku misalnya nggak besar, nggak panjang, tapi kalau kita udah suka pasti nyaman gitu, karena itu kita menikmatin gitu, jadi terasa enak. Kalau kayak kamu kan biasa beli-beli gitu, jadi ya susah gitu. beli di mana emangnya jual di pasar banyak. Katanya pelihara janda. Janda mana? Nggak mau ngaku dia ya. Pelihara janda dari golo di sini. Gimana sih goyakannya janda? Oh, dia karena dia mati sudah. Janda lebih menggoda loh. Menggoda tapi nggak sama yang. Udah, apalagi mau tanya jarak jauh. Pokoknya jarak jauh itu komunikasi terutama, karena kan kita jarak jauh. Jadi kita setidaknya ngabarin kita ngapain, karena kalau orang jarak jauh biasanya curiganya. Ya itu kan kita sering macam setiap hari ada kabar nih. Contohnya seandainya macam dalam seminggu tuh tiba-tiba kayak hilang kabar, HP-nya hilang, mati gitu. Terus gimana? Kita lagi kan ada sosmed gitu biasanya, ada email biasanya. Ya maksudnya seandainya dia nggak ada kabar sama sekali. Nggak mungkin, berarti dia emang sengaja menghilang kalau nggak ada kabar sama sekali. Ya maksudnya contohnya aja dia nggak ada kabar, itu gimana reaksi kita? Udah kita juga lagi pasti tanya gitu, tanya di semua sosial medianya aku chatting, udah gitu emailnya aku chatting. Nggak mungkin, dia kan pasti punya laptop, nggak mungkin kalau dia bilang HP rusak pasti laptop ada. Kalau di negara Eropa nggak mungkin nggak ada internet sampai seminggu gitu kan, pasti ada salah satu pasti. Jadi semua, kalau aku udah dekat sama cowok bule itu semua sosmednya itu aku harus tahu, jadi dia nggak ada sembunyi apapun dari aku. Kalau dia cuman kasih WhatsApp aja, nggak kasih Line, nggak kasih Instagram, nggak kasih Facebook, nggak kasih email, nggak kasih apa-apa, berarti dia ada sembunyikan sesuatu dari kamu. Kalau dia kasih semua di kamu add dan kamu tahu semua sosmednya, itu berarti dia fair, dia udah terbuka gitu. Jadi kan kamu bisa lihat siapa aja yang chatting dia, yang setidaknya yang komen lah. Kalau ada komen yang aneh-aneh atau ada tiba-tiba dia posting foto, tiba-tiba ada yang love duluan, berarti aku pasti cari tahu ini yang love duluan ini siapa nih, aku telusuri, abis itu aku capture, aku tanya ini siapa gitu. Sering kali kan terjadi begitu, pacar jarak jauh kan kita nggak tahu dia di sana gimana dengan siapa kan. Apa biasanya yang bikin berantem itu misalnya dia online, aku online, tapi udah gitu dia nggak chatting kan, aku bilang hey, you talking with who gitu, langsung dia capture biasanya, oh ya saya ngomong sama ini, atau saya telepon sama ibunya. Itu kalau pacarnya memang dia fair ya gitu. Kalau ada yang cuma main-main, dia nggak akan kasih tahu dia mau chatting sama siapa, telepon sama siapa, dia nggak akan kasih tahu, karena buat dia itu kamu siapa nanya-nanya. Tapi kalau memang dia peduli ke kita, dia jaga perasaan kita, kalau kita tanya ke gitu pasti dia langsung capture. Kayak tadi kan aku tanya, kamu online, kamu ngomong sama siapa, dia capture, oh ini sama temanku, biar aku lihat waktu-waktunya benar nggak gitu. Ya kadang-kadang kan macam kita lagi chatting, lagi video call begini, tiba-tiba dia lagi senyum gitu,
tertawa begitu sendiri. Ntar kita tanya lagi ngapain? Enggak, saya lagi nonton. Oh, nggak pernah gitu. sih, nggak pernah. Kalau memang dia mau telepon sama aku, emang fokus telepon ya gitu. Jadi dia misalnya dari main game, dia stop game. Misalnya dia kalau lagi di luar, dia masuk ke kamar, memang khusus. Kalau mau nelpon khusus gitu. Jadi Benar dikasih ya. tahu dulu. Ya nggak Yang tahu mesti sih. awam membuat diri kayak awam tuh jangan pemikirannya aneh. Kalau aku sih positive thinking, karena kalau memang udah saling percaya gitu, kalau kita baru dia gini, yang penting kita udah tanya. Kalau kita udah tanya dia jawab, oke. Kalau kita tanya dia nggak jawab, berarti tanda tanya sama cowok itu. Tuh. Kalau yang tadi Tante bilang dia online, Tante juga lagi online baru nggak chatting, itu kebanyakan kadang-kadang tuh pasti ada orang ketiga di situ. Ya yang sering terjadi sih kita lihat. Karena dia sering komplain juga ke aku, kamu seharian online, Ya kamu online nggak tapi pernah chatting, chatting saya ya, gitu. tiba-tiba kita chatting dulu baru bilang, saya nih lagi begini. Ya kalau aku Padahal- capture, aku bilang aku punya grup YouTubers banyak ya gitu, aku capture ini, saya Tapi ngomong sama ini. kadang-kadang begitu mereka enggak, maksudnya tidak tunjuk, macam tidak screenshot kirim. Kadang-kadang hanya ngomong bilang, ini saya lagi dengan ini. Oh enggak, kalau ya itu nggak tahu kadang-kadang ya. mereka hanya mengelabui aja. Iya, kalau pacarku, aku tanya you talking with who, langsung capture datang gitu. Jadi dia pengen meyakinkan tanpa iya, harus iya. banyak. Kayak kemarin aja kita berantem kan, aku udah ngoceh banyak, dia ambil topik lain, berarti dia nggak mau berantem. Jangan kalau kita ngajak berantem, dia ajak berantem dan dia langsung blok, itu berarti dia nggak 100%. Itu aja sih kalau lihat di cowok. Kalau yang jarak jauh, apalagi kalau dia cuma bisa online misalnya malam hari, atau misalnya seminggu sekali baru dia bisa telepon kita, dan telepon kita cuma ngomong jorok-jorok, pasti dia cuma pelampiasan. Tapi hal sekecil apapun, kayak aku punya anak kan, dia chatting, tanya anakku, tanya masak apa, kamu pagi ini udah masak belum, hal-hal yang sepele kayak gitu dia tanya, berarti ya dia care lah gitu. Saya minta satu pesan buat Apa? dari Tata, buat khususnya kita orang yang pacaran jarak jauh. Satu pesan. Sabar, itu panjang, sabar, positive thinking. Kayak kemarin aku pernah berantem ya sama pacarku, dia menghilang selama 2 hari. Udah gitu aku, udah macam-macam, aku bilang kalau kamu mau putus ya udah kita putus. Aja. Pokoknya udah aku blok, aku buka lagi, aku lihat dia nggak ada respon, aku buka lagi. Udah gitu langsung terakhir aku bilang ya udah terakhir ini ya, aku blok semua sosmednya gitu, aku blok semua gitu. Tapi aku buka lagi, akhirnya dia muncul. Dia bilang, maaf, saya 2 hari sibuk, mamaku di rumah sakit. Kan kita nggak tahu kan kendala itu. Jadi ya sabar dan tunggu jawaban dulu, Kalau dari saya dia. prinsip saya kan laki-laki seperti saya. Kalau udah kayak gitu ya saya mau bodo amat ya, biarin aja di situ. Iya, kalau kamu nggak Kalau cinta, tapi enggak, dia kalau sama kita sayang dengan mereka, tapi mereka buatnya seperti itu, ngapain juga kita bodo amat. Kalau dia enggak, udah berkali-kali ya, loh. Anjing aja. Aku berapa kali loh blok dia gitu, berkali-kali sampai dia bersujud gitu. Tapi tetap aku balik. Udah gitu aku habis blok, bukan aku ngomong duluan, aku biarin, aku buka gitu. Dia, "Hi, how are you?" gitu. Kalau dia sayang, pasti intinya cowok itu kalau udah suka sama cewek, walaupun kayak gimana dia pasti akan balik lagi. Mungkin ada sesuatu yang lebih yang dia tidak miliki di cewek lain. Jadi pesan tuh berarti kita banyak sabar ya kalau pacaran. Banyak sabar, apalagi beda benua ya gitu. Kayak Tante nih pacaran dengan Italia ya, jauh sekali gitu. Apalagi sekarang mereka lockdown kan. Kalau saya pacaran jarak jauh sih, beda kos ya, bersebelahan. Pantesan kau tiap hari lemes-lemes gitu nggak kelihatan sebar gitu. Jauh sih keluar dari tapi nanti kalau pas ketemu begini terus gitu, habis gitu. Coba begini terus. Itu kayak es krim ya. Pesannya kayak es krim tuh habis. Pasti kamu belum pernah dihisap ya? Terus. Saya mau habis juga. Apanya? Udah mau habis. Kan sering di. Enggak, itu kan gitu kan. Gimana kan? Sudah deh. Oke, apalagi mau tanya, udah enggak? Nah, itu aja. Kesimpulannya tadi kan. Tapi kamu benar, kamu nggak pernah disep. Sih, saya nggak tahu. Ya ampun.
rasanya lain gitu kayak gitu. Rasanya tuh anjing. Iya, anjing. Kayak odading rasanya gitu. Apalagi kalau Apalagi dia riming punya aku begini, aduh kamu gitu. Santai. Ih, bisa bisa kepalanya saya taruh di sini terus gitu. Udah, Ya, nanti lagi kita lanjut lagi ke berikutnya ya jadi gitu. mungkin video kali ini hanya sampai di sini dulu. Iya. Untuk selanjutnya nanti ya kita tayang Iya, di dia kepo-kepo soalnya. Nanti aku video kasih cuplikan ya gitu. Kalau Ponsek kayak Ya. gimana gitu, ada sih gitu. berapa 1.000 Enggak, view. cuman begini aja gitu, liatin gitu kayak gitu. 100 view. Oh, Dapat apa, foto. Mau lihat fotonya nanti gitu. Ikut terus. Nanti DM saja. Tinggal DM, search tinggal Nanti komen ya mau gitu. kayak apa? Mau kayak Gaya apa? Gaya nungging gini. jadi sampai di situ dulu. Nanti Oke. berlanjut di part berikutnya. Bye.